Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 2181200060 dan teman saya Humairo Kismiliani dengan NIM 281200180. Baiklah, kami dari kelompok 7 pada kesempatan ini akan membahas tentang analisis struktur industri. Analisis lingkungan industri merupakan penunjang dalam merumuskan strategi bersaing bagi SBU. Inti dari strategi adalah bersaing, di mana bersaing itu sendiri adalah menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Struktur industri mempunyai pengaruh yang kuat dalam menentukan aturan permainan persaingan. Strategi bersaing harus mencerminkan pemahaman yang baik. Pengaruh remote. Pengaruh ini merupakan hambatan yang di luar kendali perusahaan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologis. Mencerminkan pengaruh-pengaruh pada perusahaan dalam bentuk opportunities, threats, and constraints. Kondisi perekonomian baik tingkat nasional maupun internasional harus jadi bahan pertimbangan perusahaan. Misal hal-hal mengenai general availability of credit, level of disposable income, propensity of people to spend. Faktor lain yang perlu dimonitor, prime interest rates, inflation rates, trend in the world of the gross national product. Faktor sosial yang berpengaruh, kepercayaan, values, attitude, opinions, lifestyle lingkungan perusahaan yang dikembangkan dari kultur, ekologikal, demografik, religious, educational, and ethnic conditioning. Faktor politik yang berpengaruh. Kondisi politik merupakan hal yang penting yang perlu menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam memformulasikan strategi perusahaan. Contoh, politik constraint, fair trade decision, antitrust law, tax program, minimum wage regulation, pollution and pricing policies, administrative zoning, dan lain-lain. Peran supplier. Peran dalam pengelolaan beberapa industri strategi pemerintah dapat secara signifikan berpengaruh pada kontinuitas strategi beberapa perusahaan swasta. Peran customer. Kebutuhan pemerintah atas produk dan jasa dapat mengkreasikan, mengembangkan, ataupun menghilangkan banyak peluang pasar. Faktor teknologi. Perkembangan teknologi secara signifikan merubah kondisi pada industri-industri akan berdampak pada sektor-sektor lainnya dalam masyarakat. Dalam hal ini dikenal istilah teknologi processing. Faktor ekologi. Ekologi keterkaitan antara kehidupan manusia dengan alam sekitar. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia sering menimbulkan masalah pada kehidupan manusia tersebut sendiri ataupun kehidupan alam atau makhluk lainnya di bumi. Ini yang disebut dengan polusi. Pemanfaatan pengaruh ekologi bagi perusahaan. Ternyata perusahaan ini mampu memanfaatkan regulasi atau undang-undang dalam mengatasi masalah polusi, di mana kompetitor tidak memiliki kemampuan yang setara dengan perusahaan kita dalam mengatasinya. 5 kekuatan kompetisi dalam lingkungan industri. Yang pertama adalah determination of entry. Yang kedua, definition of supplier power. Yang ketiga, determination of rivalry. Yang keempat, determination of buyer power. Yang kelima adalah
Determination of subsection 3. Trade of entry. Rintangan untuk masuk. Yang pertama, skala ekonomis. Yang kedua, pembedaan produk. Yang ketiga, kebutuhan modal. Yang keempat, hambatan biaya, bukan karena skala. Yang kelima, akses ke saluran distribusi. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Powerful supplier. Pemasok dapat memanfaatkan kekuatan tawar-menawar atas para anggota di industri dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang dan jasa yang digunakan atau yang dijualnya. Kekuatan masing-masing pemasok atau pembeli bergantung pada sejumlah karakteristik situasi pasarnya dan pada tingkat kepentingan relatif penjualan atau pembeliannya dalam industri tersebut dibandingkan dengan keseluruhan bisnisnya. Kelompok pemasok kuat jika 1. Kelompok didominasi sedikit perusahaan dan lebih terkonsentrasi ketimbang tempat mereka menjual produk. Yang kedua, produk bersifat unik atau terdiferensiasi atau jika terdapat biaya pengalihan. Yang ketiga, pemasok tidak bersaing dengan produk-produk lain dalam industri. Yang keempat, pemasok memiliki kemampuan untuk melakukan integrasi maju ke industri pembelinya. Yang kelima, industri bukan merupakan pelanggan penting bagi pemasok. Kelompok pembeli kuat jika 1. Pembeli terkonsentrasi atau membeli dalam jumlah atau volume besar. Yang kedua, produk yang dibeli dari industri bersifat standar atau tidak terdiferensiasi. Yang ketiga, produk yang dibeli dari industri merupakan komponen penting dari produk pembeli dan merupakan komponen biaya yang cukup besar. Yang keempat, pembeli menerima laba yang rendah. Yang kelima, produk industri tidak penting bagi kualitas produk atau jasa pembeli. Yang keenam, produk industri tidak menghasilkan penghematan bagi pembeli. Produk substitusi. Dengan menetapkan batas harga tertinggi, produk atau jasa substitusi membatasi potensi suatu industri. Jika industri tidak mampu meningkatkan kualitas produk dan mendiferensiasikannya, laba dan pertumbuhan industri dapat terancam. Produk substitusi tidak hanya membatasi laba dalam masa-masa normal, melainkan juga mengurangi tambang emas yang dapat diraih industri ke dalam masa keemasan. Produk substitusi yang secara strategik layak diperhatikan adalah yang pertama, yang kualitasnya mampu menandingi kualitas produk industri, atau yang kedua, dihasilkan oleh industri yang menikmati laba tinggi. Persaingan di antara para anggota industri. Faktor penyebab persaingan di antara sesama anggota industri adalah yang pertama, kompetitor banyak dan kekuatan hampir setara. Yang kedua, pertumbuhan industri lambat. Yang ketiga, produk atau jasa tidak terdiferensiasi atau tidak membutuhkan biaya pengalihan. Yang keempat, fixed cost tinggi atau produk bersifat mudah rusak. Yang kelima, penambahan kapasitas harus dalam jumlah besar. Yang keenam, hambatan keluar tinggi. Yang ketujuh, para peserta pesaing beragam dalam hal strategi, asal-usul, dan kepribadian. Analisis industri dan analisis persaingan. Industri merupakan kumpulan perusahaan yang menawarkan produk atau jasa serupa. Batas industri penting karena 1. Dapat membantu eksekutif menentukan arena bersaing perusahaan. 2. Dapat memusatkan perhatian atas pesaing-pesaing perusahaan. Yang ketiga, dapat membantu menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Kesulitan penetapan batas industri berasal dari 3 sumber. Yang pertama, evolusi industri setiap kali memunculkan peluang dan ancaman baru. Yang kedua, evolusi industri menciptakan industri dalam industri. Yang ketiga, industri semakin global cakupannya. 5 hal yang perlu diperhatikan.
Berbagai variasi atribut struktural dalam industri. Yang pertama konsentrasi, yang kedua skala ekonomis, yang ketiga diferensiasi produk, yang keempat hambatan masuk. Analisis pesaing, sasarannya mengidentifikasi pesaing yang ada dan pesaing potensial, mengidentifikasi kemungkinan gerakan pesaing. Yang ketiga, membantu perusahaan menyusun strategi bersaing yang efektif. Kesalahan-kesalahan yang lazim terjadi dalam mengidentifikasi pesaing. Yang pertama adalah terlalu memperhatikan pesaing yang ada tanpa memperhatikan pendatang baru. Yang kedua, terlalu memperhatikan pesaing besar dan mengabaikan pesaing kecil. Yang ketiga, mengabaikan pesaing internasional potensial. Yang keempat, menganggap perilaku pesaing sama dengan perilakunya di masa lalu. Yang kelima, salah membaca isyarat akan adanya perubahan strategi lawan. Yang keenam, terlalu menekankan pada sumber daya keuangan, posisi pasar, dan strategi pesaing, plus asa terwujud mereka. Yang tujuh, menganggap bahwa semua perusahaan dalam industri menghadapi kendala memiliki peluang yang sama. Yang kedelapan, percaya bahwa tujuan strategi adalah mengalahkan pesaing, bukan menemukan kebutuhan dan harapan pelanggan. Posisi bersaing. Posisi bersaing menilai posisi bersaing dapat meningkatkan kesempatan perusahaan untuk merancang strategi yang mengoptimalkan peluang yang muncul dari lingkungan. Kriteria yang sering tercakup: 1. Bagian pasar, 2. Kelebaran lini produk, ketiga efektivitas distribusi penjualan, yang keempat keunggulan dalam hal penguasaan hubungan dengan pelanggan-pelanggan penting, yang kelima daya saing harga, yang keenam efektivitas iklan dan promosi, yang ketujuh lokasi dan usia fasilitas, 8. Kapasitas dan produktivitas, yang kesembilan pengalaman, yang ketujuh biaya bahan baku, yang ke-11 posisi keuangan, yang ke-12 kualitas relatif produk, 13 posisi R&D, 14 kaliber sumber daya manusia, yang ke-15 citra secara umum. Profil pelanggan. Hasil paling lemah dalam menganalisis lingkungan operasional adalah pemahaman terhadap pelanggan perusahaan. Masuk hubungan yang dapat diandalkan antara suatu perusahaan dan pemasoknya sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Perusahaan selalu menggantung pada pemasok untuk dukungan keuangan, layanan, bahan baku, dan peralatan. Kreditor, karena kuantitas, kualitas, harga, dan aksesabilitas sumber daya keuangan, manusia, dan bahan baku jarang sekali ideal. Penilaian atas pemasok dan kreditor sangat penting untuk evaluasi lingkungan operasional perusahaan yang akurat. Sumber daya manusia, sifat besar tenaga kerja, 1. Reputasi, 2. Tingkat kesempatan kerja, 3. Ketersediaan. Penekanan pada faktor-faktor lingkungan. Yang pertama, perubahan lingkungan sering membuat para manajer strategi frustasi. Yang kedua, berbagai elemen eksternal mempengaruhi berbagai strategi pada waktu yang berbeda, dengan kekuatan yang berbeda-beda pula. 3. Satu-satunya yang pasti adalah bahwa dampak lingkungan jauh dan operasional akan tidak pasti sampai suatu strategi diimplementasikan. Yang keempat, ini membuat banyak manajer, terutama di perusahaan yang tidak begitu kuat atau kecil, mengurangi perencanaan jangka panjang yang menuntut komitmen sumber daya. Sebaiknya, mereka lebih cenderung membiarkan para manajer menyesuaikan diri dengan tekanan lingkungan. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dadah.